Salah satu hal yang orang-orang katakan harus terjadi adalah bahwa harus ada bait suci ketiga yang dibangun. Baiklah, berapa banyak dari Anda yang pernah mendengar hal itu? Oke, beberapa dari Anda udah. Dan alasan yang mereka berikan adalah, nomor satu, hal itu dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan itu belum terjadi, jadi oleh karena itu, hal itu harus terjadi di masa depan. Baiklah, jika mereka benar tentang bagian pertama, mereka mungkin atau mungkin tidak benar tentang bagian kedua. Karena ada nubuatan bersyarat di dalam Alkitab, ngerti? Nah, kemudian yang lainnya ada di Tesalonika, 2 Tesalonika. Ini berbicara tentang manusia dosa ini yang duduk di bait Allah, menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Allah. Dan dia tidak bisa melakukannya kecuali ada bait Allah di sana untuk dia duduki. Nah, itu terdengar cukup logis dan sederhana serta lugas, bukan? Oke, mari kita lihat beberapa teks kitab suci. Pertama, kitab Ezra. Ezra, pasal pertama. Dikatakan bahwa firman Tuhan melalui mulut Nabi Yeremia mungkin digenapi. Kores mengeluarkan proklamasi dan menuliskannya juga. Dan dikatakan beberapa hal lagi bersamaan dengan itu, tetapi dikatakan bahwa proklamasi ini menyatakan bahwa semua orang Yahudi yang ingin bisa kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci. Mengerti? Nah, apa isinya? Dikatakan bahwa firman Tuhan melalui mulut Nabi Yeremia mungkin digenapi. Jadi, nubuatan bait suci Yeremia digenapi di bait suci kedua. Dan itulah yang dikatakan Ezra. Lihat, saya hanya mengutip Ezra. Dan karena ini adalah firman Tuhan, kata-kata saya tidak ada gunanya. Tapi firman Tuhan itu sempurna. Nah, lalu bagaimana dengan nubuatan Yehezkiel? Yehezkiel mengukur bait suci, Anda tahu, dalam sebuah penglihatan. Dan dia melihat air keluar darinya dan mengalir turun melalui En-Gedi. Dan orang-orang memancing di sana, di mana tidak ada yang hidup sekarang di perairan itu, di luar ujung selatan Sungai Yordan. Setelah Tuhan menunjukkan kepadanya semua hal ini, jika Anda membaca di pasal 43, oke, ada baiknya membaca seluruh pasal itu. Dikatakan, jika mereka menyesali dosa-dosa yang telah mereka perbuat terhadapku, maka tunjukkanlah ini kepada mereka, kan? Apakah mereka pernah menyesal atas dosa-dosa yang mereka lakukan terhadapnya sebagai sebuah bangsa? Daniel menyesal. Dia berdoa 3 kali sehari, Anda tahu, dan meminta Tuhan untuk mengampuni mereka dan memulihkan bait suci dan semua ini. Jawabannya adalah mereka tidak menyesal, dan bait suci itu tidak terjadi. Nah, saat bangsa Israel memasuki tanah itu, mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Satu ditempatkan di Gunung Gerizim, yang lainnya di Gunung Ebal. Mereka disebut Gunung Kutukan dan Gunung Berkat. Kalian ingat itu? Dan Tuhan berfirman kepada mereka melalui pemimpin mereka, Jika kalian mematuhi hukumku, ketetapanku, dan perintahku, maka kalian akan menjadi kepala dari segala bangsa. dan kekayaan bangsa-bangsa lain akan mengalir kepada kalian. Dan kemudian tibalah saatnya untuk kutukan. Dia berfirman, jika kalian menolak mematuhi hukumku, perintahku, dan ketetapanku, maka kalian akan menjadi ekor dari bangsa-bangsa. Aku akan menyerahkan kalian di antara bangsa-bangsa, dan aku akan menghunus pedang mengejar kalian, dan kalian akan menjadi buah bibir dan cemoohan. Itulah yang terjadi. Mereka tidak mematuhi hukum Tuhan, ketetapannya, dan perintahnya. Jadi, hadirin, itu meniadakan nubuat Yehezkiel dan nubuat Yeremia. Bagaimana dengan yang dimana si manusia dosa duduk di rumah Tuhan, menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan? Ada seorang pria yang hidup di bumi hari ini. Dia dan para pendahulunya menghapuskan perintah kedua. Mereka mengambil perintah kedua tentang membuat patung dan kemiripan, serta sujud menyembahnya. Mereka bilang mereka tidak melayaninya. Tapi, kalian tahu, mereka melakukan 2 bagian lain dari apa yang dilarang. Jadi, mereka mengeluarkan perintah kedua dari katekismus mereka, dan mereka membagi perintah ke-10, agar jumlahnya tetap 10. Bener deh?
Nah, apakah menurut kalian ada manusia yang berwenang mengubah hukum Tuhan saat dia berfirman tidak akan mengubah atau merombaknya? Saya rasa tidak. Nah, suatu hari Kristus sedang menyembuhkan orang sakit dan dia sering melakukannya. Dan pria yang satu ini tampaknya merasa sangat bersalah. Dia mengira masalahnya berasal dari fakta bahwa dia telah berdosa, dan jelas dia memang berdosa. Dan Kristus berkata, "Anakku, dosa-dosamu telah diampuni. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah." Ya, orang-orang Yahudi langsung mengambil batu dan mereka hendak merajamnya di tempat itu juga. Dan dia berkata, karena perbuatan baikku yang mana kalian akan merajamku? Mereka berkata, bukan karena perbuatan baik, melainkan karena engkau, meskipun hanya seorang manusia, menjadikan dirimu Tuhan. Dengan kata lain, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa, hadirin. Dan tapi orang ini mengaku bahwa dia bisa mengampuni dosa. Dan menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Tidak dikatakan bahwa dia adalah Tuhan, dikatakan menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Dan dia berada di sebuah kuil, itu adalah kuilnya. Oke? Dia adalah paus, dan dia punya salah satu kuil pagan termegah yang pernah Anda lihat seumur hidup. Jika Anda pergi ke sana dan melihatnya, atau melihat beberapa fotonya, jadi hadirin, itu udah digenapi. Tapi kembali ke apa yang saya katakan tadi, jika kita menunggu untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan sampai beberapa hal yang dinubuatkan atau diprediksi ini terjadi, dia tetap tidak akan menerima kita. Kan? Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan sekarang. Saya bagikan kisah tentang Felix. Anda tahu kisah tentang Paulus. Mereka hendak membunuhnya. Maka dia naik banding kepada kaisar, yang merupakan hak setiap warga negara Romawi. Dan mereka pun harus membawanya kepada kaisar, supaya dia bisa menghadap di depannya dan menerima penghakiman. Dalam perjalanan ke sana, beberapa orang ini mencoba membujuknya. Karena seseorang yang naik banding kepada kaisar, tak ada yang bisa menolaknya, tapi dia bisa menarik bandingnya. Jadi berbagai orang mencoba membujuknya untuk menarik itu. Dia tidak melakukannya, tapi dikatakan Felix membawanya masuk. Dan tampaknya Paulus adalah orang yang cukup kaya. Begini, Felix menginginkan sedikit uang atau semacamnya jika Anda membaca kisahnya. Beberapa orang lain ini menginginkan imbalan untuk menyatakannya tidak bersalah, membiarkannya pergi. Jadi itu adalah pilihan lain. Anda bisa memutuskan bahwa dia tidak melakukan apapun, jadi dia tidak perlu pergi ke kaisar atau kemanapun. Tapi bagaimanapun, dikatakan saat Paulus berbicara tentang kebenaran dan penghakiman yang akan datang, Felix gemetar. Baiklah, di sini kita punya penguasa Romawi yang kuat, gubernur atas provinsi besar dari kekaisaran yang perkasa, gemetar. Apa yang dikatakan orang itu? Dia berkata, pergilah untuk saat ini. Bila aku punya waktu yang lebih tepat, aku akan memanggilmu. Itu tidak pernah terjadi, hadir. Setidaknya tidak ada di dalam Alkitab. Felix mati sebagai orang yang terhilang, tapi dia menolak atau menunggu kesempatan terbaik yang bisa diberikan oleh Tuhan yang maha bijaksana, maha kuasa, dan maha pengasih kepadanya. Dan Anda serta saya sedang menerima kesempatan yang sama itu. Kita tidak berani bilang tunggu dan kita tidak berani bilang tidak, karena jika kita melakukannya, kita telah membuang hidup kekal kita. Dan tidak peduli apapun yang orang lain katakan, sebaliknya itulah yang Tuhan katakan. Hari ini adalah hari keselamatan.